Yap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Di pagi yang cerah ini seperti biasa bertemu lagi dengan saya Mumtazah ya, yang akan membawakan suatu cerita yang berbeda dari kemarin-kemarin nih. Buat teman-teman yang udah klik video ini, terima kasih banyak. Oke. Nah, sebelum kita beralih ke cerita narasi, pernah nggak sih teman-teman kalian itu merasa kalau hidup itu seperti sebuah panggung sandiwara gitu ya? Dimana kadang kita itu dihadapkan pada suatu intrik, konflik masalah, dan kadang juga pilihan yang nggak terlalu mudah gitu. Nah, di cerita nanti yang akan saya bawakan, kalian akan diajak masuk ke sebuah narasi yang nggak cuma menarik, tapi juga seru dan bikin hati tersentuh. Mulai dari kisah-kisah perjuangan, pengorbanan, pengkhianatan, semuanya akan kita kupas tuntas sampai akhir. Jadi pastikan kalian nontonnya nggak cuma setengah-setengah ya, karena biasanya intrik masalah ataupun hal-hal yang paling kena itu ada di akhir cerita gitu ya. Oke. Nah, kalau kalian suka sama cerita-cerita yang relate dengan kehidupan sehari-hari kayak gini, kalian bisa ikut bantu support akun ini agar terus berkembang dan semangat kontennya. Yap, caranya gampang banget, tinggal like, comment, and subscribe ya teman-teman. Kalian bisa komen kalian nyimak cerita ini dari kota mana, siapa tahu nih cerita-cerita selanjutnya berasal dari kotamu. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. CEO panik, 10 miliar nyaris hilang, tapi tukang sapu ini ubah segalanya saat tim IT elit menyerang dan uang perusahaan terkuras habis oleh seorang pria berseragam biru yang dihina. Justru maju ke depan layar tanpa jas mahal dan ia meretas balik para pencuri digital hanya dengan satu tangannya. Bagaimana bisa seorang pria kebersihan yang dianggap remeh tak kasat mata itu menjadi satu-satunya otak jenius yang mampu menyelamatkan kerajaan bisnis dari kehancuran? Cahaya jingga dari matahari yang terbenam di Cakrawala, Jakarta menembus kaca anti peluru di lantai 52 gedung Arkananta. Di dalam ruangan seluas lapangan basket itu, Alessia Arkananta berdiri mematung. Biasanya, pemandangan kemacetan yang merayap di bawah sana memberikan rasa kuasa, sebuah pengingat bahwa ia pernah berada di puncak piramida. Namun, sore ini pemandangan itu justru membuatnya terasa seperti telah diejek-ejek. Alessia menyesap espresso dinginnya yang tanpa gula, sepahit empedu. Di atas meja jati besarnya, sebuah tablet terus berkedip dengan warna merah yang menyakitkan mata. Minus 1,2 miliar, minus 800 juta, minus 2,4 miliar. Angka-angka itu bukan sekedar statistik. Itu adalah darah kehidupan perusahaan yang ia bangun dengan keringat dan air mata selama 10 tahun terakhir. Arkana Cyber Solution, perusahaan keamanan digital yang ironisnya kini sedang sekarat karena serangan cyber. Bagaimana mungkin ini terjadi, Bram? Suara Alessia rendah, hampir berbisik, namun memiliki ketajaman yang mampu mengiris nyali siapapun yang mendengarnya. Bram, kepala departemen IT yang menggunakan setelan jasa seharga puluhan juta rupiah menyeka keringatnya di dahi dengan sapu tangan sutranya. Kami sudah mencoba melakukan rerouting traffic, Bu. Tapi peretas ini mereka menggunakan protokol yang belum pernah kami lihat. Mereka bergerak seperti hantu. Setiap kami menutup satu celah, mereka membuka 3 celah lainnya. Alessia berbalik, mata yang tajam menatap Bram dengan seksama. Aku menggajimu dan timmu dengan angka yang cukup untuk membeli sebuah pulau kecil. Aku tidak membayar untuk mendengar metafora tentang hantu. Aku ingin solusi, Bram. Kami butuh waktu, Bu. Cicit Bram. Waktu adalah kemewahan yang tidak kita miliki, Bram. Alessia menggebrak meja, membuat cangkir ekspresinya berdenting. Dalam 3 jam aku minta, jika arus keluar ini tidak bisa dihentikan, kita tidak akan bisa membayar gaji karyawan bulan depan. Arkananta akan menjadi sejarah sebelum fajar menyingsing. Di luar,
Ruangan kaca yang kedap suara itu suasana kantor sangat kontras dengan ketenangan semu di dalam. Staf IT berlarian, perintah diteriakkan, dan ketakutan menyebar seperti wabah. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pria dengan seragam biru kusam bergerak pelan dengan ember dan pel di tangannya. Jerry menundukkan kepalanya, membiarkan poni rambutnya menutupi sebagian matanya. Ia bergerak secara mekanis, menggosok lantai marmer yang sebenarnya sudah mengkilap. Namun telinganya menangkap seperti setiap percakapan yang ia dengar. Matanya yang tampak lesu bagi orang awam sebenarnya sedang memindai layar-layar monitor besar di dinding yang menampilkan grafik serangan DDoS alias dan aliran data keluar. Bodoh, batin Jerry. Kalian mencoba menahan banjir dengan telapak tangan, padahal mereka masuk lewat pipa bawah tanah. Jerry melihat monitor di meja salah satu staf junior IT yang sedang ditinggalkan pemiliknya untuk mengambil kopi. Kode-kode Python yang rumit berkelebatan di sana. Jerry berhenti memoles lantai tepat di samping meja itu. Matanya terpaku pada baris kode ke 452. Ada sebuah logik bom yang tertanam halus di sana, menyamar sebagai pembaruan sistem rutin. Itulah pintu masuknya. Ia ingin bicara. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu persis bagaimana cara memutus lantai serangan itu hanya dengan beberapa baris perintah, command prompt. Namun, saat ia baru saja hendak membuka mulut, seorang staf senior menyenggol bahunya dengan kasar. Jerry tersentak, mundur selangkah dan kembali menunduk. Ia meremas gagang pelnya erat-erat hingga bungkuk buku jarinya memutih. Penghinaan itu sudah menjadi sarapan baginya di setiap harinya. Ia terpaksa meletakkan impian akademisnya karena biaya dan bekerja di sini. Mereka melihat seragam birunya, bukan otaknya. Di dalam ruangan, Alicia memperhatikan kerumunan itu dari balik kaca. Ia melihat Jerry yang baru saja disingkirkan. Namun fokusnya segera teralih pada layar merah di hadapannya. Ia merasa kesepian di puncak. Semua orang yang ia percayai memberinya alasan, hanya memberinya alasan, bukan jawaban. Alicia menyadarkan punggungnya di kursi kulit. Memejamkan mata sejenak, ia teringat pesan ayahnya. Sebuah menara tidak runtuh karena badai dari luar, tapi karena fondasinya yang rapuh dari dalam. Tiba-tiba, alarm sistem berbunyi lebih nyaring. Lampu ruangan meredup dan berubah menjadi merah darurat. "Ibu, mereka baru saja menjebol firewall lapis ketiga," teriak Bram dari ambang pintu. Alicia berdiri, merasakan lututnya sedikit lemas. Ia menatap ke arah luar, ke arah kerumunan staf IT yang panik, dan secara tidak sengaja matanya bertemu dengan mata Jerry yang sedang berdiri di pojok lorong. Dan untuk sesaat Alicia melihat sesuatu yang berbeda dari mata petugas kebersihan itu. Bukan ketakutan, melainkan sebuah sorot mata yang penuh dengan kalkulasi dan kemarahan yang tenang. Namun, sebelum ia memikirkannya lebih jauh, layar besar di aula utama mati total, menyisakan satu kalimat dan dalam huruf kapital berwarna putih. Game over Arkananta. Dunia Alicia runtuh, dan di sudut yang gelap Jerry tahu waktunya telah tiba untuk memilih. Tetap menjadi bayangan atau menjadi satu-satunya cahaya di tengah kegelapan yang ia sendiri sangat pahami. Keheningan yang mencekam menyelimuti aula utama setelah pesan game over itu muncul. Bagi sebagian karyawan, itu adalah vonis mati bagi karir mereka. Namun bagi Jerry, pesan itu adalah sebuah tantangan terbuka yang membakar nalar teknisnya. Ia masih berdiri di sudut lorong, memegang gagang pel yang terasa seperti beban di salah satu tangannya. Dahulu, tangan itu tidak memegang kayu pel, melainkan papan ketik mekanik dari laboratorium universitas terbaik di negeri ini.
Jerry menutup matanya sejenak, dan memori itu kembali datang tanpa diundang. Ia teringat saat profesornya menyebutnya sebagai anak ajaib, karena mampu memecahkan inskripsi yang bahkan sulit untuk ditembus oleh para rektor dan dokter sekalipun. Namun, keajaiban tidak bisa membayar biaya rumah sakit ibunya dan melunasi tunggakan semesteran yang membukit. Di dunia nyata, gelar jenius tidak lebih berharga daripada selembar kwitansi pelunasan. Jerry, apa yang kamu lakukan di sana? Tidur berdiri. Suara melengking itu membuyarkan lamunannya. Supardi, pengawas kebersihan yang memiliki perut buncit dan temperamen buruk, berjalan mendekat dengan wajah memerah. Maaf Pak, saya hanya terkejut melihat layarnya. Jawab Jerry pelan. Kemudian menundukkan kepala. Ia telah belajar bahwa di gedung ini tidak menonjolkan diri adalah cara terbaik untuk bertahan hidup. Jangan sok tahu, itu urusan orang-orang pintar di sana. Bentak Supardi sambil menunjuk ke arah ruang server yang kini dikerumuni oleh staf IT yang panik. Tugasmu itu memastikan toilet di lantai ini tidak bau pesing. Sana, bersihkan tumpahan kopi di dekat meja teknis. Mereka sedang sibuk. Jangan sampai ada yang terpeleset karena kecerobohanmu. Jerry mengangguk pelan. Dia berjalan menuju meja teknis, tempat di mana kekacauan paling hebat terjadi di sana. Di sana Bram sedang berteriak kepada dua orang programmer junior yang wajahnya sudah pucat pasi. Lakukan head reset, putuskan koneksi eksternalnya, teriak Bram. Tidak bisa Pak. Jika kita putuskan sekarang, data yang telah diinskripsi oleh Pertas akan terkunci selamanya. Kita akan kehilangan akses permanen ke basis data nasabah. Balas salah satu programmer yang sudah pucat pasi dengan suara gemetarnya. Jerry berjongkok. Jerry berjongkok di dekat meja mereka, berpura-pura mengelap lantai. Namun, matanya bergerak liar mengikuti barisan perintah yang diketikkan si programmer. Sangat lambat, batin Jerry. Mereka mencoba mengejar peluru dengan berjalan kaki. Ia melihat Pertas itu menggunakan metode polymorphic code yang berubah setiap kali dideteksi oleh antivirus. Sambil menggerakkan kain pelnya dalam pola melingkar, Jerry berbisik sangat pelan, hampir tidak terdengar. Gunakan sandbox isolasi port 443. Programmer junior itu menoleh sebentar, mengerutkan kening. Apa? Kamu bicara sesuatu, tukang pel? Jerry tersentak. Ia segera membuang muka. Bukan apa-apa mas, saya cuma bilang permisi, mau lewat. Dasar aneh. Gumam sang programmer kembali pada kepanikannya. Jerry bergerak maju, namun hatinya bergejolak. Ia tahu jika ia tetap diam, ribuan data orang yang tidak bersalah akan disalahgunakan. Perusahaan ini memang mungkin sombong, tapi kehancurannya akan membawa dampak domino bagi banyak orang kecil lainnya seperti dirinya. Ia masuk ke dalam ruang penyimpanan alat pembersih yang sempit dan gelap. Di sana, tersembunyi di balik tumpukan kardus tisu, Jerry mengeluarkan sebuah ponsel lama dengan layar yang retak. Itu bukan ponsel biasa. Ia telah dimodifikasi dengan sistem operasi open source yang sangat kuat. Jerry mulai mengetikkan perintah-perintah dasar untuk mengintip ke dalam jaringan Arkananta melalui wifi tamu yang seringkali terlupakan pengamanannya. Di layar kecil itu, ia melihat pertempuran yang sebenarnya. Tim IT Alicia sedang dibantai. Para Pertas itu bukan sekedar pencuri. Mereka adalah profesional yang sangat terorganisir. Mereka tidak hanya mengambil uang, mereka juga sedang menghancurkan reputasi Alicia Arkananta secara sistematis. Jerry mengamati arsitektur serangan itu. Tunggu, ini bukan serangan dari luar negeri. Pikirnya kaget. Pola aksesnya yang menunjukkan bahwa serangan itu datang dari akun administratif yang hak akses lewat level tinggi. Seseorang di dalam gedung ini telah membukakan pintu. Dan tiba-tiba, pintu gudang terbuka. Cahaya terang menusuk. Jerry, sedang apa kamu di sini? Itu adalah Alicia, sang CEO berdiri di sana. Tampak rapuh namun tetap berusaha mempertahankan wibawanya. Rambutnya yang biasanya rapi kini berantakan. Ia masuk ke area gudang hanya untuk mencari tempat sepi agar tidak ada yang melihatnya saat ia hampir jatuh pingsan karena stres. Jerry
dengan cepat menyembunyikan ponselnya ke dalam saku celana kusamnya. Hanya mengecek stok sabun, Bu, jawabnya dengan suara yang sudah diusahakan sedatar mungkin. Alisa menatap Jerry selama beberapa detik. Ada keheningan yang aneh di antara mereka. Di mana Alicia? Pria di hadapannya ini hanyalah bagian dari latar belakang gedung ini. Seorang yang keberadaannya hampir tidak pernah ia sadari. Namun ia teringat tatapan tajam Jerry di lorong tadi. Kamu sudah lama bekerja di sini? Tanya Alicia, suaranya parau. 2 tahun, Bu. Maafkan kekacauan ini. Kamu mungkin harus mencari pekerjaan baru besok pagi, kata Alisa sambil tertawa getir yang terdengar seperti isak tangis yang tertahan. Alisa berbalik untuk pergi, namun langkahnya terhenti saat Jerry berkata, sistem itu belum mati, Bu. Mereka hanya membuatnya terlihat seperti itu agar Ibu menyerah. Alisa terpaku, yang memutar tubuhnya perlahan menatap Jerry dengan dahi berkerut. Apa katamu? Jerry menelan ludah. Ia tahu sekali ia melangkah lebih jauh, ia tidak akan jalan lagi kembali untuk hidupnya yang tenang dan tak terlihat. Namun, melihat keputusasaan di mata wanita yang biasanya tegar itu, sesuatu dalam diri Jerry yang telah lama mati, kebanggaan sebagai seorang teknisi, tiba-tiba berdenyut kembali. Pesan game over itu hanya skrip visual sederhana untuk mengalihkan perhatian tim IT, Ibu. Lanjut Jerry. Kali ini suaranya lebih mantap. Selagi mereka panik memperbaiki layar, peretas yang sebenarnya sedang menyelinap di pintu belakang melalui protokol maintenance yang tidak pernah ditutup. Alicia melangkah maju mendekati Jerry. Wangi parfum mahalnya kini bercampur dengan bau pembersih lantai yang tajam dari seragam Jerry. Siapa kamu sebenarnya? Jerry menunduk, menatap sepatu boot plastiknya. Hanya seseorang yang tahu cara membaca apa yang tidak ingin mereka tunjukkan, Bu. Alisa terpaku di ambang pintu gudang yang sempit. Kata-kata Jerry, si petugas kebersihan yang biasanya hanya ia anggap sebagai bagian dari dekorasi gedung, terngiang-ngiang seperti lonceng peringatan. Skrip visual, protokol maintenance. Istilah-istilah itu terlalu teknisi untuk diucapkan oleh seorang yang kesehariannya hanya berurusan dengan sabun dan kain pel. Ikut aku, perintah Alisa singkat. Nada suaranya tidak lagi mengandung keraguan, melainkan otoritas yang menuntut penjelasan. Jerry ragu sejenak. Ia melirik ember dan sabunnya yang tertinggal di pojok gudang. Jika ia melangkah keluar bersama sang CEO, hidupnya sebagai bayangan akan berakhir. Namun, ia melihat gurat keletihan yang teramat dalam dari wajah Alisa. Dengan langkah berat, ia mengikuti Alisa menuju ruang pusat komando IT. Begitu pintu otomatis terbuka, suasana kacau langsung menyegap mereka. Bram sedang membentak seorang analis junior, sementara beberapa staf lain tampak berdebat di layar monitor yang masih menampilkan pesan ejekan dari peretas. Bram, hentikan semuanya. Suara Alisa menggelegar, membungkam kegaduhan di ruangan itu. Bram menoleh. Sedikit terkejut, wajahnya berkilat karena keringat. Bu Alisa, kami sedang dalam tahap krusial untuk melakukan recovery. Matanya kemudian beralih ke sosok di belakang Alisa. Alisnya bertaut. Kenapa petugas kebersihan ini ada di sini, Bu? Ini area steril. Dia punya sesuatu untuk dikatakan tentang serangan ini, kata Alisa jingkin. Ia memberi isyarat kepada Jerry untuk maju. Jerry melangkah ke depan, rasanya ia merasa beratus pasang mata menatapnya dengan campuran antara bingung dan jijik. Ia berdiri di depan meja utama, tempat di mana skema jaringan Arkananta terpampang luas. Maaf Pak Bram. Suara Jerry terdengar tenang, meski jantungnya berdegup seperti genderang perang. Tim Anda sedang mencoba menutup pintu depan. Padahal peretasnya sudah masuk lewat atap. Jika Anda terus melakukan head reset pada firewall utama, Anda justru akan memicu rutin penghapusan otomatis pada basis data nasabah. Itu adalah jebakan. Ruangan itu mendadak sunyi seketika. Detik berikutnya, tawa pecah dari mulut Bram. Itu bukan tawa ramah, melainkan tawa penghinaan yang meluap-luap. Jebakan. Bram mendekat, merendahkan posisinya agar sejajar dengan wajah Jerry. Dengar anak muda, aku punya gelar master dari luar negeri. Timku terdiri dari lulusan terbaik.
Dan kamu tahu tentang apa cyber security? Apa kamu belajar di sini sambil membersihkan toilet? Mungkin kamu terlalu banyak menonton film fiksi ilmiah. Saya melihat kode di monitor Mas Aris tadi. Jerry menunjuk staf junior yang tadi disenggolnya di baris 452. Ada logic bomb. Itu bukan bagian dari sistem kita. Itu pintu masuk mereka. Bram tidak merespon dengan memeriksa kode tersebut. Sebaliknya, ia merasa harga dirinya diinjak-injak di depan atasannya. Bu Alisa, ini sudah keterlaluan. Kita sedang dalam krisis nasional perusahaan. Dan ibu membawa tukang pel untuk mengajari kami bekerja. Ini penghinaan terhadap profesi kami, Bu. Alisa menatap Bram, lalu menatap Jerry. Periksa baris yang dia sebutkan, Bram. Sekarang. Dengan gerutu kesal, Bram memerintahkan Aris untuk membuka kode tersebut. Buka baris 452, biar kita buktikan betapa konyolnya orang ini. Aris menghentikan perintah dengan jemari gemetar. Layar besar menampilkan barisan kode panjang. Ketika kursor berhenti di baris 452, suasana ruangan mendadak berubah. Baris itu memang ada sebuah fungsi tersembunyi yang tidak memiliki dokumentasi resmi. Itu hanya bug kecil. Kilah Bram, meski wajahnya mulai memucat. Tidak mungkin itu penyebabnya. Itu bukan bug. Potong Jerry. Suaranya kini lebih tajam. Itu adalah backdoor yang aktif setiap kali ada upaya reboot sistem. Semakin kalian mencoba memperbaiki, semakin banyak data yang mereka curi. Kalian sedang membantu mereka merampok perusahaan ini. Cukup! Bram meledak. Ia mendorong bau Jerry hingga pemuda itu terhuyung ke belakang. Keluar dari sini, sekarang. Kamu hanya sampai yang beruntung melihat sesuatu yang tidak kamu mengerti. Jangan coba-coba mengacaukan konsentrasi kami dengan teori konspirasi sampahmu. Staf lain mulai mengikuti mencemooh Jerry. Balik saja pegang sapu, Jer. Teriak seorang dari belakang. Jangan mimpi jadi pahlawan. Alisa melihat Jerry yang tertunduk kembali memosisikan diri sebagai orang kecil yang tak berdaya. Ia merasa ada kebenaran dalam ucapan Jerry. Namun tekanan dari tim IT-nya yang profesional membuatnya bimbang. Jerry, silakan keluar, kata Alisa dengan nada yang lebih lembut, namun tetap tegas. Ia belum siap sepenuhnya mempertaruhkan segalanya pada seorang petugas kebersihan. Tidak, di depan para ahli yang ia bayar mahal. Jerry menatap Alisa untuk terakhir kalinya. Ada kilat kekecewaan di matanya. Bukan karena diusir, tapi karena melihat kebodohan yang dipelihara oleh kesombongan. Dan tanpa sepatah kata pun, Jerry berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu. Di koridor yang sepi, Jerry mengepalkan tangannya. Ia mendengar suara tawa dari dalam ruangan yang baru saja ia tinggalkan. Mereka kembali pada cara-cara lama yang salah. Baiklah, jika kalian ingin bermain dengan cara profesional yang gagal, aku akan bermain dengan caraku sendiri. Bisik Jerry pada kegelapan lorong. Ia meraba ponsel retaknya di saku. Saatnya berhenti menjadi penonton. Jika Arkanantal harus runtuh, ia tidak akan membiarkan itu terjadi karena kebodohan orang-orang seperti Bram. Malam itu, di sebuah pojok gudang yang pengap, pertempuran digital yang sebenarnya baru saja dimulai di tangan seorang pria berseragam biru. Keheningan yang mencekam kembali merayap di lantai 52. Namun kali ini terasa lebih berat, seolah oksigen di ruangan itu telah dihisap keluar. Jam dinding digital di ruangan komando menunjukkan pukul 10 malam. Sudah 10 jam sejak serangan pertama dimulai, dan 2 jam sejak Alisa mengusir Jerry keluar dari ruangan itu. Sebuah keputusan yang kini mulai ia sesali karena rasa sakit yang menusuk di dadanya. Ibu, kami kehilangan kendali sepenuhnya. Suara Bram tidak lagi menggelegar penuh kesombongan. Suara itu kini hanya berupa bisikan pecah. Di layar utama, grafik yang tadinya menunjukkan upaya perlawanan kini telah berubah menjadi garis datar yang dingin. Arus keluar dana sebesar 10 miliar rupiah sedang dalam proses otorisasi akhir menuju serangkaian rekening di negara surga pajak. Kalian bilang bisa mengisolasinya. Suara Alisa terdengar hampa.
Ia duduk di kursi kerjanya tidak lagi tegak melainkan meluruh. Mereka menggunakan logik bom yang dikatakan si tukang pel tadi, Bu. Aris, staf junior itu, bersuara dengan nada penuh penyesalan. Bram memerintahkan kami untuk menghapusnya secara paksa. Tapi ternyata itu adalah pemicu. Begitu kami menghapusnya, sistem pertahanan internal kita justru meluncurkan protokol penghancuran diri. Seluruh firewall kita mati dari dalam. Alisa memejamkan mata, rasa mual mulai melilit perutnya. Penghinaan yang dilemparkan Bram pada Jerry tadi sore kini berbalik dengan menjadi belati yang menusuk jantung perusahaan. Kesombongan telah membutakan mereka semua, termasuk dirinya yang sempat ragu untuk membela kebenaran hanya karena pakaian yang dipakai oleh si pembawa pesan. Keluar. Tapi Bu, kita masih bisa. Keluar. Alisa berteriak, suara pecah oleh air mata yang selama ini ia tahan. Kalian semua keluar dari sini. Jangan biarkan aku melihat wajah kalian sampai aku memutuskan siapa yang harus kupenjarakan lebih dulu karena kelalaian ini. Satu persatu, para ahli IT bergaji tinggi itu meninggalkan ruangan dengan kepala tertunduk. Bram mencoba mengatakan sesuatu, namun tatapan tajam Alisa membungkam. Pintu kaca tertutup, meninggalkan Alisa sendirian di tengah kemegahan yang kini terasa seperti makam bagi ambisinya. Alisa menatap ponselnya. Notifikasi dari Dewan Komisaris mulai membanjiri layarnya. Berita tentang peretasan Arkananta mulai bocor ke media sosial. Saham perusahaan akan terjun bebas begitu pasar dibuka besok pagi. Yang membayangkan wajah ayahnya, para pemegang saham, dan ribuan karyawan yang akan kehilangan mata pencahariannya karena kegagalan malam ini. Dalam keputusannya, bayangan Jerry kembali muncul. Ia ingat bagaimana pemuda itu bicara tentang teknis dan penuh keyakinan. Tak ada nada dendam dalam suara yang saat itu ia dengar. Saat ia dihina, hanya kat. Tidak ada nada dendam dalam suaranya saat ia dihina. Hanya keinginan murni untuk memberitahu bahwa ada yang salah. Alisa berdiri dengan kaki gemetar. Ia keluar dari ruang komando, berjalan, melewati lorong-lorong kantor yang kini sepi dan remang-remang. Ia mencari satu warna, biru kusam. Ia menuruni tangga darurat menuju lantai dasar, tempat di mana loker para staf kebersihan berada. Di sebuah lorong sempit di dekat area pembuangan limbah, ia melihat cahaya redup dari sebuah pintu yang sedikit terbuka. Di sana di atas sebuah kursi plastik yang patah, Jerry duduk dengan laptop tua yang layarnya sudah retak di beberapa bagian. Jemarinya bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal, menciptakan simfoni ketikan yang berirama cepat. Wajahnya diterangi oleh cahaya biru dari barisan kode yang mengalir deras di layar. Jerry, bisik Alisa. Jerry tidak terkejut, ia tidak menoleh, namun suaranya terdengar jernih di tengah kesunyian. 10 menit lagi, Bu, dan uang itu akan benar-benar lenyap dari jangkauan sistem perbankan manapun. Alisa mendekat, berdiri di belakang pemuda itu. Ia melihat apa yang ada di layar laptop Jerry. Itu jauh lebih kompleks daripada apa yang ia lihat di ruang komandonya tadi. Jerry tidak hanya memantau, ia sedang menelusuri jejak digital peretas itu kembali ke sumbernya. Mereka meremehkanmu, kata Alisa. Suaranya bergetar oleh emosi. Aku meremehkanmu. Jerry berhenti mengetik sejenak. Ia menghela nafas panjang lalu berbalik menatap Alisa. Tidak ada amarah di matanya, hanya kelelahan yang sama dengan yang dirasakan oleh Alisa. Orang hanya melihat apa yang ingin mereka lihat, Bu. Bagi mereka, saya hanya bagian dari debu yang harus dibersihkan. Tolong aku, Jerry. Alisa jatuh tertunduk di kursi plastik di sampingnya. Ia tidak lagi bicara sebagai seorang CEO kepada bawahannya. Ia bicara sebagai manusia yang sedang tenggelam kepada penyelamatnya. Selamatkan perusahaan ini. Aku akan memberimu apapun. Jerry menatap layar laptopnya yang berkedip-kedip merah. Peringatan bahwa proses transfer 10 miliar itu sudah mencapai 90%. Saya tidak butuh apapun, Bu.
Saya hanya ingin membuktikan bahwa sistem ini tidak seharusnya dikalahkan oleh orang-orang yang memiliki segalanya namun tidak memiliki integritas. Jerry kembali menghadap laptopnya. Ibu masih punya kunci akses inskripsi tingkat tinggi di berangkas digital ibu yang hanya bisa dibuka dengan biometrik ibu. Alisa mengangguk cepat. Ya, ada di tablet pribadiku. Bawa ke sini, perintah Jerry tanpa ragu. Kita akan memancing mereka masuk ke dalam ruang hampa yang saya buat. Kita hanya akan menjebak mereka dengan uang itu sendiri sebagai umpan. Di ruang bawah tanah yang pengap itu, di antara bau deterjen dan debu, sebuah aliansi yang mustahil terbentuk. Alisa menyadari bahwa malam ini masa depannya tidak lagi berada di tangan para ahli yang berjas kan mahal, melainkan di tangan seorang pria yang selama ini ia abaikan, yang kini sedang bersiap meluncurkan serangan balasan digital yang paling mematikan. Lantai dasar gedung Arkananta yang biasanya dingin dan kaku kini terasa seperti jantung pertahanan terakhir yang berdenyut kencang. Di dalam ruangan sempit yang penuh dengan botol-botol cairan pembersih, Alicia Arkananta, wanita yang biasanya duduk di kursi ergonomis seharga puluhan juta, kini duduk merengkuh di atas kursi plastik murahan. Di hadapannya, tablet pribadinya terhubung ke laptop tua Jerry melalui kabel data yang sudah terkelupas di beberapa bagiannya. Aku sudah memasukkan kunci biometriknya, Jerry. Bisik Alisa, tangannya sedikit gemetar. Apa yang akan kamu lakukan? Jerry tidak langsung menjawab. Fokusnya tersedot sepenuhnya ke dalam barisan teks hijau yang berlari di layar hitam. Saya akan melakukan mirroring. Saat kertas itu mengira mereka sedang menarik dana dari server utama, saya akan mengalihkan jalur data mereka ke dalam virtual vault yang saya bangun di perangkat ini. Mereka akan mengira mereka sedang menang, padahal mereka hanya masuk ke dalam labirin tanpa jalan keluar. Alisa menatap profil samping wajah Jerry. Dalam remang cahaya, wanita pemuda itu tampak berbeda. Garis rahangnya yang mengeras, sorot matanya yang memiliki intensitas yang hanya dimiliki oleh seorang yang benar-benar menguasai dunianya. Jerry, panggil Alisa pelan. Dari mana kamu belajar semua ini? Bram bilang kamu hanya seorang petugas kebersihan yang beruntung. Jerry tersenyum getir. Jarinya tetap menari di atas papan ketik dengan irama yang konstan. Saya adalah mahasiswa tingkat akhir di institut teknologi terbaik di negeri ini, Bu. Setidaknya sampai ibu saya divonis gagal ginjal stadium akhir. Beasiswa saya dicabut karena saya terlalu sering bolos untuk bekerja serabutan demi biaya cuci darahnya. Di dunia ini, kecerdasan seringkali kalah telak oleh tagihan rumah sakit, Bu. Hati Alisa mencelos. Ia teringat betapa seringnya ia membuang-buang uang hanya untuk hal-hal sepele. Sementara di gedung yang sama ada seorang yang harus mengubur masa depannya demi bertahan hidup. Aku minta maaf, Jerry. Aku benar-benar tidak tahu. Jangan minta maaf, Bu. Ibu tidak melihat saya. Karena memang sistem dunia ini dirancang agar orang seperti ibu tidak perlu melihat orang seperti saya. Jawab Jerry tanpa nada dendam. Tiba-tiba ia berhenti mengetik. Mereka mulai bergerak. Otorisasi 10 miliar itu sedang ditarik. Di layar, sebuah bar progress berwarna merah bertuliskan Transaction in progress 92%, 94%, 96%. Sekarang, ia menghantam tombol enter dengan mantap. Seketika, ruangan itu seolah bergetar oleh suara dengung kipas laptop Jerry yang sedang bekerja keras. Ia melihat data yang tadinya mengalir keluar mulai berbelok, membentuk pola spiral di layar monitor. Mereka menyadari ada yang salah. Jerry berseru, suaranya naik 1 oktav. Mereka mencoba memutus koneksi. Mereka mengirim serangan balik untuk membakar motherboard laptop ini. Mereka sangat agresif. Apa yang harus aku lakukan? Hanya Alisa panik. Pegang tablet itu. Jangan biarkan koneksinya terputus. Jika kabel ini goyang 1 mm saja, inskripsinya akan pecah dan dana itu akan hilang di ruang hampa digital. Alisa segera menggenggam tablet dan ujung kabel itu dengan erat. Keringat dingin mengucur di punggungnya.
Ia bisa merasakan panas yang mulai merambat dari perangkat tersebut. Di layar, terjadi pertarungan hebat. Peretas itu mengirimkan ribuan paket data sampah untuk melumpuhkan sistem Jerry. Namun Jerry membalas dengan algoritma defensif yang sangat elegan. Siapapun mereka punya akses internal, gumam Jerry sambil terus mengetik. Mereka tahu protokol darurat kita. Itulah kenapa tim IT di atas sana gagal total. Mereka melawan seseorang yang memakai kunci rumah mereka sendiri. Maksudmu? Bram benar-benar terlihat. Cut. Maksudmu? Bram benar-benar terlibat. Tanya Alisa dengan suara bergetar. Saya belum bisa memastikannya, Bu. Tapi siapapun dalangnya, mereka sedang marah sekarang. Lihat ini. Jerry menunjukkan pada sebuah jendela chat yang tiba-tiba muncul di layar. Siapa kau? Jangan ikut campur jika ingin nyawamu selamat. Seperti itulah. Pesan itu muncul dengan latar belakang merah darah. Alisa merasa beku, bulu kuduknya berdiri. Ini bukan lagi sekedar peretasan. Ini adalah kejahatan terorganisir yang berbahaya. Jerry tidak gentar. Ia justru mengetikkan balasan singkat. Aku adalah orang yang kamu lupakan saat kamu sedang membersihkan lantai. 99, 98%, 99%. Jerry berbisik pelan, seolah sedang merapal doa. Tiba-tiba, seluruh lampu di gedung Arkananta padam. Kegelapan total merayap. Alisa menjerit kecil, namun ia tetap memegang kabel itu dengan kekuatan penuh. Di tengah kegelapan itu, hanya layar laptop Jerry yang masih menyala, ditenagai oleh baterai cadangan yang sekarat. Dapat. Jerry berteriak penuh. Layar menunjukkan pesan transaction diverted, funds stored in virtual vault. Alisa menghela nafas lega yang luar biasa panjang hingga tubuhnya lemas. Namun, Jerry belum selesai. Wajahnya masih tegang. Dana itu sudah aman, Bu. Tapi kita sekarang terjebak di gedung yang seluruh sistem keamanannya dikendalikan oleh peretas yang marah. Mereka baru saja mengunci semua pintu keluar elektronik. Kita tidak bisa keluar dari sini. Alisa menatap Jerry dari kegelapan yang hanya diterangi cahaya biru monitor. Ia menyadari bahwa malam ini belum berakhir. Pertempuran digital mungkin telah dimenangkan, namun perjuangan untuk bertahan hidup dari sang pengkhianat baru saja dimulai. Kegelapan di dalam gedung Arkananta terasa begitu padat, seolah-olah beton dan baja di sekeliling mereka perlahan-lahan menghimpit. Hanya pudar redup dari layar laptop Jerry yang tersisa, memancarkan cahaya biru pucat yang membuat bayangan mereka menari-nari di dinding gudang yang sempit. Suara dengung mesin gedung yang biasanya konstan kini menghilang, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Jenis kesunyian yang menyiratkan bahwa pemangsa sedang mengintai. Mereka mematikan aliran listrik utama. Bisik Jerry. Suaranya terdengar tenang, namun ada nada waspada yang tajam. Sistem kontrol gedung ini menggunakan smart grid. Jika peretas itu menguasai server pusat, mereka bisa mengunci kita di sini selamanya. Lift mati, pintu darurat terkunci, dan sensor udara mungkin akan segera menyusul. Alisa merapatkan blazernya, mencoba mengusik dingin yang mulai merayap. Apa mereka tahu kita ada di sini, di basement ini? Jerry menggeleng pelan sambil melayar laptopnya yang menunjukkan sisa baterai tinggal 5%. Mereka tahu seseorang telah membelokkan dana itu. Mereka bisa melacak posisi akses terakhir. Bagi mereka, kita sekarang adalah sandera bagi uang 10 miliar rupiah yang saya simpan di virtual vault itu. Alisa menatap Jerry dengan rasa kagum yang bercampur dengan rasa bersalah. Pria ini yang beberapa jam lalu ia biarkan dihina oleh stafnya, ini menjadi satu-satunya pelindung yang ia miliki. Kenapa kamu melakukan ini, Jerry? Kamu bisa saja diam, membiarkan perusahaan ini hancur, dan pulang dengan selamat. Kamu tidak punya kewajiban untuk menyelamatkanku. Jerry berhenti sejenak. Jemarinya diam di atas papan ketik. Ia menoleh ke karena saya tahu rasanya kehilangan segalanya dalam semalam, Bu. Saat rumah sakit menyita aset ibu saya, tidak ada yang datang menolong. Saya tidak ingin melihat orang lain, bahkan orang sekaya ibu, merasakan kehambaan yang sama jika saya punya kekuatan untuk mencegahnya.
Alisa terdiam. Kata-kata Jerry memukulnya lebih keras daripada kerugian finansial manapun. Integritas pria itu jauh lebih mahal dari seluruh gedung yang mereka tempati. Baterainya akan habis. Jerry mengalihkan pembicaraan, suaranya kembali teknis. Saya harus mengirimkan sinyal SOS terenskripsi ke pihak kepolisian dan otoritas cyber. Tapi antenanya ada di lantai 52 di ruangan ibu. Lantai 52? Alisa terperanjat. Kita harus naik ke lantai 52 melalui tangga darurat dan kegelapan. Itu satu-satunya cara, Bu. Jika kita tetap di sini, mereka akan mengirimkan orang lapangan untuk mengambil laptop ini secara paksa. Kita harus bergerak sekarang. Jadi bangkit berdiri, menyampirkan tas punggung usahanya yang berisi laptop dan kabel-kabel. Ia mengambil sebuah senter kecil dari rak-rak alat pembersihan dan memberikannya kepada Alisa. Ibu pegang ini, tetap di belakang saya. Jangan bersuara, kecuali saya yang bertanya. Mereka keluar dari gudang kecil itu. Koridor basement yang biasanya terang kini tampak seperti mulut gua yang dalam. Setiap langkah kaki mereka yang menggema di lantai semen terasa seperti suara ledakan di telinga Alisa. Ia mengikuti punggung Jerry yang bergerak dengan kepercayaan diri yang aneh. Petugas kebersihan ini ternyata mengenal setiap sudut gedung lebih baik daripada sang pemiliknya sendiri. Saat mereka mencapai pintu tangga darurat, Jerry mencoba menarik tuasnya, namun terkunci. Magnetik. Gumam Jerry, ia berlutut di depan panel kontrol pintu yang ada di samping dinding. Dengan cekatan, ia membuka penutup panel menggunakan obeng kecil yang selalu ia bawa di saku seragamnya. Di bawah senter Alisa, Jerry mulai memilah-milah kabel yang rumit. Apa yang kamu lakukan? Melakukan short circuit. Apa yang kamu lakukan? Tanya Alisa. Melakukan short circuit pada solenoid magnetnya. Jika saya berhasil memutus aliran statisnya, pintu ini akan terbuka secara manual. Percikan api muncul kembali. Alisa menahan nafas. Detik berikutnya, suara klik yang memuaskan. Pintu terbuka sedikit. Jerry segera menahannya. Namun, tepat sebelum mereka masuk ke tangga darurat, suara langkah kaki berat terdengar dari kejauhan koridor basement. Ada cahaya lampu senter yang jauh lebih kuat dari milik mereka, menyapu dinding-dinding koridor. Mereka di sana, tangkap! Lari, Bu, naik! Alisa tidak bertanya lagi. Ia berlari masuk ke dalam lorong tangga yang gelap, mendaki anak tangga satu persatu dengan jantung yang serasa ingin melompat keluar dari tenggorokan. Di belakangnya, Jerry menutup pintu tangga darurat dan mengganjalnya dengan sebuah batang besi, memberikan mereka waktu beberapa menit sebelum para pengajar berhasil menjebolnya. Di balik keheningan tangga darurat yang dingin itu, Alisa menyadari bahwa ini bukan lagi sekedar perang kode dan angka. Ini adalah pelarian demi nyawa, dan di setiap langkah yang mereka ambil menuju puncak menara, Alisa merasa tembok kelas yang selama ini memisahkan dirinya dengan Jerry perlahan-lahan runtuh, menyisakan dua orang manusia yang hanya punya satu tujuan, bertahan hidup hingga fajar. Setiap anak tangga yang terasa seperti beban timah yang mengikat kaki Alisa. Nafasnya tersengal, pendek dan panas, membakar kerongkongannya yang kering. Di dalam lorong tangga darurat yang sempit dan kedap suara itu, suara detak jantungnya sendiri terdengar seperti dentungan genderang yang panik. Jerry berada 2 meter di depannya. Pria itu bergerak dengan efisiensi yang mengejutkan. Meski membawa tas berisi peralatan dan laptop, langkahnya tetap stabil. Sesekali ia berhenti, mematikan senter kecilnya dan menempelkan telinga ke dinding beton, mendengarkan getaran dari dalam gedung. Lantai berapa sekarang? Tanya Alisa di sela-sela nafasnya yang berat. Ia menyandarkan punggungnya ke dinding yang dingin, membiarkan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Baru lantai 22, Bu. Jawab Jerry tanpa menoleh, suaranya yang tetap terjaga dalam bisikan yang tenang. Sebuah kontras yang tajam dengan kepanikan Alisa. Kita masih punya 30 lantai lagi. Alisa memejamkan mata, kepalanya pening. 30 lantai lagi, terasa seperti jarak menuju bulan. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya, Jerry. Kakiku rasanya sudah tidak bisa digerakkan. Jerry berbalik di kegelapan yang pekat. Hanya pendar cahaya di celah pintu darurat yang menyinari wajahnya. Ia mendekati Alisa, namun tetap menjaga jarak.
yang sopan. Bu, ingat apa yang ibu katakan saat memberi pidato ulang tahun perusahaan tahun lalu. Alisa menyengit, bingung dengan pertanyaan itu di tengah situasi hidup dan mati. Apa? Ibu bilang, tanggungan bukan tentang seberapa kuat kita berdiri di puncak, tapi tentang seberapa berani kita mendaki saat semua orang menyuruh kita menyerah. Saya mendengar dari pengeras suara di lobi sambil membersihkan tumpahan kopi. Kalimat itu yang membuat saya bertahan bekerja di sini, meski sering direndahkan. Alisa terpaku. Ia sering memberikan pidato motivasi yang ditulis oleh tim humasnya tanpa benar-benar meresapi maknanya. Namun sekarang terdengar kalimat itu keluar dari mulut pria yang selama ini ia abaikan. Kata-kata itu terasa seperti tamparan sekaligus suntikan kekuatan. Berikan tanganmu. Jerry mengulurkan tangannya, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai rekan. Kita harus sampai ke puncak sebelum mereka menyalakan kembali sistem keamanan dan mengunci kita di dalam tangga ini. Alisa meraih tangan Jerry. Telapak tangan pria itu kasar, penuh dengan bekas luka kecil dan kepalan akibat kerja keras manual. Namun, genggamannya sangat kokoh dan stabil. Dengan bantuan Jerry, Alisa kembali melangkah. Tiba-tiba dentuman keras bergema di bawah sana. Suara logam yang beradu dengan beton. Dar! Mereka sudah berhasil menjebol batang besi pengganjalnya. Bisik Jerry tajam. Mereka mulai mendaki. Kita tidak punya waktu lagi untuk beristirahat, Bu. Kekuatan menyuntikkan adrenalin di dalam aliran darah Alisa. Mereka mempercepat langkah. Setiap 10 lantai, Jerry berhenti sejenak untuk memeriksa panel distribusi listrik di dinding tangga. Dia sedang mencari sesuatu. Saat mencapai lantai 40, Jerry berhenti lebih lama. Ia membuka sebuah kotak sirkuit kecil dan mulai menyambungkan 2 kabel dengan ponselnya. Apa yang kamu lakukan? Saya melakukan swapping pada sensor gerak tangga ini. Jelas Jerry sambil jarinya bergerak cepat di layar ponsel yang retak. Saya akan membuatkan sistem berpikir bahwa kita masih berada di lantai 30. Itu akan mengarahkan para pengejar ke arah yang salah untuk beberapa menit. Kamu benar-benar luar biasa, Jerry. Gumam Alisa tulus. Kenapa dunia begitu tidak adil padamu? Dengan otak seperti ini, seharusnya kamu memiliki gedung ini, bukan aku. Jerry tersenyum tipis, sebuah ekspresi langka yang terlihat tulus. Dunia tidak adil pada semua orang dengan cara yang berbeda-beda. Ibu punya gedung ini, tapi malam ini ibu kehilangan kepercayaan pada semua orang di sekitar ibu. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya tahu siapa saya sebenarnya, siapa yang lebih beruntung. Pertanyaan itu membungkam Alisa. Mereka melanjutkan pendakian dan keheningan yang penuh perenungan. Lantai 45, lantai 48, 51. Tinggal satu lantai lagi. Namun tepat saat mereka mencapai bordes lantai 52, lampu darurat di atas kepala mereka tiba-tiba menyala terang. Suara sirine meraung mengemekakkan telinga. Sistem kembali online, suruh Jerry. Seseorang di ruangan kendali memaksa bypass. Mereka mengunci semua pintu keluar secara otomatis. Jerry berlari menuju pintu lantai 52 dengan menarik tuasnya. Terkunci rapat. Ia mencoba menendangnya, namun pintu baja itu tidak bergeming. Dari bawah, suara langkah kaki banyak orang terdengar makin dekat, sangat dekat. Para pengejar itu sudah berada di beberapa lantai di bawah mereka. Jerry, mereka datang! Alisa berteriak, air mata langsung mengenang karena putus asa. Jerry tidak panik. Ia menatap ke langit-langit tangga darurat. Ada sebuah lubang ventilasi kecil dan jalur pipa pemadam kebakaran yang menuju ruang server utama di balik gedung. Ibu bisa memanjat. Jerry menunjuk ke arah pipa besi itu. Alisa menatap pipa yang tinggi itu, lalu menatap sepatunya yang mahal, dan yang terakhir menatap pintu baja yang mulai digedor dari sisi lain. Dia melepaskan sepatu hak tingginya, melemparkannya ke samping, dan menatap Jerry dengan tekad yang baru. Bantu aku naik. Di atas batas antara kegagalan dan kemenangan, Alisa Argantana yang membuang seluruh gengsinya di atas sana. Ia di balik dinding beton, pertempuran digital terakhir telah menanti, dan ia tahu hanya Jerry yang bisa menghentikannya. Debu dan hawa panas dari mesin server menyambut mereka saat Jerry berhasil mendorong panel ventilasi hingga terbuka. Alisa merangkak keluar dengan nafas memburu. Pakaian mahalnya kini tertutup debu abu-abu, dan telapak kakinya yang tanpa alas merasa
perih menapak lantai logam yang dingin. Mereka kini berada di jantung pertahanan Akananta, ruang server utama. Ruangan itu dipenuhi dengan ribuan lampu indikator kecil yang sedang berkedip cepat seperti detak jantung yang tidak teratur. Di tengah ruangan, sebuah konsol pusat berdiri dengan megah. Namun, Jerry tidak langsung menuju ke sana. Ia menarik Alisa ke balik deretan rak server yang menjulang tinggi. Shh, ada seseorang di sini, bisik Jerry. Di balik bayangan, Alisa mengintip saat melihat sosok yang berdiri di depan konsol utama. Di sana, di bawah sorot lampu biru yang dingin, Bram sedang mengetikkan sesuatu dengan tergesa-gesa. Wajahnya tidak lagi menampakkan kepanikan seperti sore tadi. Yang tersisa hanyalah seringnya dingin dan ambisi yang gelap. Cepatlah, hapus semua lognya, Bram bergumam sendiri. Suaranya bergema di ruangan yang kedap itu. Begitu dana itu masuk ke rekening penampung, aku akan membakar server ini dan menyalahkan si tukang pel bodoh itu atas segalanya. Alisa ingin berteriak, namun tangan Jerry dengan cepat menutup mulutnya. Jerry menggeleng pelan, memberi isyarat agar tetap tenang. Jerry kemudian mengeluarkan laptop tua dari tasnya dan menyambungkan ke sebuah port akses di bagian belakang rak server, jauh dari jangkauan pandangan Bram. Dia tidak hanya meretas, bisik Jerry sambil jemarinya mulai menari tanpa suara di atas papan ketik. Dia sedang melakukan penghapusan jejak digital. Dia bekerja sama dengan kelompok peretas luar untuk menghancurkan Akananta dari dalam, agar ia bisa membeli asetnya dengan harga murah saat perusahaan ini dinyatakan bangkrut. Bram, pria yang kuangkat dari nol, isak Alisa tanpa suara. Saya akan mengambil alih konsol pusat dari sini. Begitu saya masuk, dia akan kehilangan kendali atas pintu dan sistem keamanan. Jerry mulai meluncurkan serangannya di layar laptopnya yang retak. Barisan kode merah dan biru saling bertabrakan. Ia tidak lagi hanya bertahan. Ia menyerang balik dengan algoritma yang ia sebut The Janitor's Broom, sebuah program pembersih yang ia rancang sendiri untuk menyapu bersih virus dan backdoor. Tiba-tiba Bram tersentak. Di konsol utama, layarnya berubah menjadi hitam. Apa-apaan ini? Kenapa aksesku ditolak? Teriak Bram panik. Namun sistem membalasnya dengan tulisan Access denied, Administrator privilege revoked. Siapa di sana? Bram berteriak, menatap liar ke sekeliling ruangan yang dipenuhi dengan bayangan rak server. Alisa berdiri dari tempat persembunyiannya, melangkah keluar di tengah ruangan yang dengan sisa-sisa wibawa yang ia miliki. Permainan berakhir, Bram. Bram terkejut hingga hampir jatuh dari kursinya. Bu Alisa, bagaimana ibu bisa? Matanya kemudian beralih ke sosok Jerry yang muncul di samping Alisa. Ia memegang laptopnya yang terhubung ke kabel-kabel server. Kau, si tukang pel sialan. Kau seharusnya sudah mati di tangga darurat. Sepertinya Anda lupa satu hal, Pak Bram. Suara Jerry terdengar dingin dan mantap. Seorang pembersih tahu persis kemana semua sampah disembunyikan. Dan malam ini, saya baru saja menyapu sampah terbesar di perusahaan ini. Bram tertawa gila, tangannya meraba sesuatu di bawah meja konsol. Kau pikir kau menang? Aku sudah mengunci semua pintu keluar. Dan peretas di luar sana memiliki kendali atas dana itu. Kalian tidak bisa apa-apa. Sebenarnya, Jerry memutar laptopnya agar Bram bisa melihat layarnya. Saya sudah melakukan spoofing dan koneksi mereka sejak kita di basement tadi. Dan 10 miliar itu tidak pernah keluar dari server lokal kita. Mereka hanya melihat angka fiktif di layar mereka. Sementara uang yang asli ada sedang saya kunci dalam berangkas digital pribadi Bu Alisa yang tidak bisa Anda sentuh. Wajah Bram berubah pucat pasi, sekuning kertas. Ia menyadari bahwa seluruh rencananya yang disusun selama berbulan-bulan ini telah dihancurkan oleh seorang pria yang selama ini ia remehkan. Dan satu lagi, lanjut Jerry. Seluruh percakapan Anda di ruangan ini sejak 5 menit lalu sudah direkam dan dikirimkan langsung ke server pusat kepolisian sebagai bukti otentik pengkhianatan dan pencobaan pembunuhan. Tepat saat itu, suara helikopter polisi terdengar menderu di luar gedung dan lampu sorot besar menembus kaca jendela lantai 52.
Pintu ruang server yang tadinya terkunci kini terbuka secara otomatis saat Jerry menekan tombol akhir di laptopnya. Bram terduduk lemas, menyadari bahwa pelariannya telah usai. Mantan orang kepercayaannya itu yang dekat. Alisa menatap orang kepercayaan itu dengan dingin sebelum beralih ke Jerry. Di bawah cahaya biru ruang server, ia melihat Jerry bukan lagi sebagai petugas kebersihan, melainkan sebagai seorang penyelamat yang berdiri tegak di tengah reruntuhan digital yang berhasil ia selamatkan. Terima kasih Jerry, bisik Alisa tulus. Ini hanya bagian dari pekerjaan Bu, membersihkan apa yang kotor. Jerry hanya mengangguk pelan menyeka keringat di dahinya. Meskipun Bram telah terduduk lemas di bawah todongan cahaya lampu sorot helikopter yang menyarpu ruangan, pertempuran yang sesungguhnya belum benar-benar berakhir. Di layar monitor konsol utama, sebuah peringatan berwarna merah darah berkedip dengan kecepatan yang mengerikan. Para peretas luar, rekan kriminal Bram, menyadari bahwa mereka telah dijebak. Kini mereka tidak lagi mencoba mencuri uang, mereka mencoba membakar segalanya. Meskipun Bram telah terduduk lemas di bawah todongan cahaya lampu sorot helikopter yang menyapu ruangan, pertempuran yang sesungguhnya belum benar-benar berakhir. Di layar monitor konsol utama, sebuah peringatan berwarna merah darah berkedip dengan kecepatan yang mengerikan. Para peretas luar, rekan kriminal Bram, menyadari bahwa mereka telah dijebak. Kini mereka tidak lagi mencoba mencuri uang, mereka mencoba membakar segalanya. Jerry, apa yang terjadi? Alisa berteriak, matanya terbelalak melihat barisan kode yang mendadak berubah menjadi karakter acak yang tak terbaca. Mereka meluncurkan protokol Scorehead Artbook. Jawab Jerry, jemaringnya bergerak di atas papan ketik secepat kilat. Mereka tahu mereka tidak bisa mendapatkan uangnya. Jadi mereka mengirimkan virus penghancur untuk menghapus seluruh hard drive di server ini. Jika ini berhasil, seluruh data nasabah, sejarah transaksi, dan sistem operasional Arkantana akan musnah dalam hitungan detik. Perusahaan ibu akan menjadi cangkang kosong. Alisa merasa dunianya berputar. 10 miliar mungkin sudah aman. Namun tanpa data, Arkantana hanyalah sebuah nama tanpa nyawa. Lakukan sesuatu, Jerry. Apapun. Saya butuh akses ke inti necklace system. Tapi mereka memborbardir Bedwit kita dengan jutaan permintaan palsu. Jerry berteriak di tengah kebisingan suara kipas server yang kini berputar pada kemacetan maksimal, berusaha menandingi mesin yang mulai mengalami overheat. Jerry berkonsentrasi penuh, keringat bercucuran dari keningnya, menetes ke atas papan ketik laptop. Tangannya yang sudah mulai mengeluarkan bau hangus. Ini adalah duel 1 lawan 100. Di luar sana, di suatu tempat di belahan dunia lain, sekelompok peretas elit sedang mencoba meruntuhkan benteng yang dijaga oleh seorang pria berseragam biru kusam. Ayo, sedikit lagi, bisik Jerry, matanya memerah terpaku pada bar progress inskripsi yang bergerak sangat lambat. 45%, 48%. Tiba-tiba, monitor di hadapannya bergetar. Sebuah serangan balik dari peretas tersebut berhasil menembus celah keamanan terakhir. Laptop Jerry mendadak mengeluarkan asap tipis dan layarnya mati total. Tidak, laptop ini tidak kuat menahan beban inskripsinya. Alisa merasa jantungnya seolah berhenti. Lalu bagaimana? Jerry tidak menyerah. Ia melihat ke arah konsol utama yang masih dikuasai oleh sistem yang terinfeksi. Saya harus melakukan secara manual dari server pusat. Tapi resikonya besar, Bu. Saya harus menyambungkan saraf digital saya langsung ke data mereka. Jika saya gagal, saya bisa terkunci dari sistem selamanya. Tanpa menunggu persetujuan, Jerry melompat ke arah konsol utama, mencabut kabel dari laptopnya dan yang rusak dan menusukkannya ke port utama. Dia mengetikkan perintah-perintah dasar, kembali ke akar pemrograman yang paling murni. Ia tidak lagi menggunakan program canggih. Ia menggunakan logika matematika murni untuk mengalihkan virus-virus tersebut ke sebuah ruang isolasi digital yang ia buat secara mendadak. 80%, 90%, 3 detik lagi. Detik pertama, layar monitor menampilkan wajah tengkorak digital yang tertawa. Detik kedua, seluruh lampu di ruang server berkedip hebat, seolah-olah gedung itu sedang mengalami kejang. Dan detik ketiga,
Jerry menghantam tombol enter dengan seluruh sisa tenaganya. Hening. Sirene darurat berhenti melolong. Kipas server melambat kembali ke suara dengung yang tenang. Suara monitor besar di tengah ruangan perlahan berubah menjadi warna merah, menjadi biru langit yang menyejukkan. Sebuah tulisan muncul di sana. System secured, all data recovered. Jerry menyandarkan punggungnya ke meja konsol, nafasnya terengah-engah seolah ia baru saja berlari maraton sejauh puluhan kilometer. Ia menatap Alisa dengan memberikan sebuah anggukan lemah. Dana 10 miliar rupiah telah kembali ke rekening utama, Bu. Dan data perusahaan tidak ada satu bit pun yang hilang, ucap Jerry dengan suara parau. Alisa jatuh tertunduk lemas. Bukan karena takut, melainkan karena kelegaan yang luar biasa. Ia menangis terseduh-seduh, melepaskan seluruh beban yang menghimpitnya sejak sore tadi. Di tengah ruangan yang kini tenang, ia menyadari bahwa pahlawan yang menyelamatkannya, kerajaannya, bukanlah seorang kesatria berbaju zirah, melainkan seorang pria yang selama ini ia anggap sebagai pembersih debu di lantai. Malam itu, di lantai 52, sejarah Arkananta tidak berakhir dengan kehancuran, melainkan dengan sebuah kebangkitan yang dipicu oleh kejujuran dan kecerdasan yang tak terduga. Cahaya matahari pagi mulai mengintip dari balik gedung-gedung pencakar langit Jakarta, menyinari lobi utama Arkananta Cyber Solution yang biasanya steril dan angkuh. Namun, pagi ini suasananya sangat berbeda. Ratusan karyawan berkumpul di aula seluas itu, berbisik-bisik dengan wajah cemas dan mata yang kurang tidur. Kabar tentang peretasan besar semalam telah menyebar, namun detail tentang siapa yang menyelamatkan perusahaan masih menjadi misteri yang simpang siur. Di tengah aula, sebuah podium telah disiapkan. Alisa Arkananta berdiri di sana, meskipun ia tampak lelah dengan lingkaran hitam di bawah matanya, yang memaparkan aura ketegasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di samping itu, berdiri seorang pria yang membuat semua orang terkesan sekaligus bingung. Jerry masih mengenakan seragam biru petugas kebersihan yang kini kotor oleh debu dan oli. Namun ia berdiri dengan punggung yang tegak, menatap kerumunan itu tanpa rasa takut. Selamat pagi semuanya. Suara Alisa menggema melalui pengeras suara, tenang namun penuh otoritas. Semalam, Arkananta Cyber Solution hampir saja berhenti beroperasi. Kita dihianati oleh orang-orang yang selama ini kita anggap sebagai ahli, yang kita bayar mahal hanya untuk menjual kunci rumah kita kepada pencuri. Alisa memberi isyarat ke arah pintu samping. Dua petugas kepolisian menggiring Bram dengan tangan dan kakinya yang terbogol, melewati barisan karyawan yang terperanjat. Desas-desus kebencian terdengar saat mantan kepala IT itu lewat dengan kepala tertunduk malu. Bram dan tim senior IT telah gagal, bukan karena mereka tidak pintar, tapi karena mereka tidak memiliki integritas. Lanjut Alisa. Ia kemudian menoleh ke arah Jerry dan tatapannya melembut. Namun, di saat para ahli kita menyerah, ada satu orang yang berdiri di garis depan. Seorang yang selama ini kita abaikan, yang kita anggap tidak kasat mata, dan bahkan sering kita jadikan bahan ejekan. Alisa melangkah menjauh ke podium, berdiri tepat di hadapan Jerry. Di depan seluruh karyawannya, sang CEO itu melakukan sesuatu yang tidak terbayangkan. Ia membungkukkan badannya dalam-dalam untuk bentuk penghormatan. Jerry, adalah alasan mengapa hari ini kalian masih bisa memiliki pekerjaan. Dia adalah alasan mengapa perusahaan ini masih berdiri. Ucap Alisa, suaranya sedikit bergetar oleh emosi. Atas nama pribadi dan perusahaan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Jerry atas ketidaktahuan dan kesombongan kami yang selama ini hanya menilai dari seragamnya. Aula itu mendadak sunyi senyap. Jerry merasa tenggorokannya tercekat. Selama bertahun-tahun ia hanya dianggap sebagai bayangan yang membersihkan sampah. Kini di bawah sorot lampu di lobi yang megah, ia diakui sebagai pahlawan. Mulai hari ini, Alisa kembali ke podium dengan suara yang lebih mantap. Jerry bukan lagi petugas kebersihan di gedung ini. Saya secara resmi mengangkat Jerry sebagai kepala Departemen IT Arkananta yang baru. Tepuk tangan pecah. Awalnya ragu-ragu lalu berubah menjadi gemuruh yang membahana di seluruh ruangan. Beberapa karyawan yang dulu pernah menghina Jerry
tampak menunduk malu. Sementara yang lain bersorak memberikan apresiasi. Alisa menatap Jerry dan berbisik pelan di luar jangkauan mikrofon. Selamat datang di rumah yang sebenarnya, Jerry. Terima kasih telah menunjukkan kepadaku apa arti kecerdasan yang sesungguhnya. Jerry tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Fajar kali ini tidak membawa matahari bagi Jakarta, tapi juga membawa fajar baru bagi kehidupan yang selama ini terperangkap dalam kegelapan diskriminasi. Seminggu telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Bagi Jerry, dunia seolah berputar pada poros yang baru. Tidak ada lagi bau deterjen yang menyengat di tangannya, digantikan oleh aroma kopi mahal di ruang kantor barunya yang berdinding kaca di lantai 51, tepat di bawah ruangan Alisa. Namun, meski kini ia mengenakan kemeja rapi dan jam tangan pemberian perusahaan, Jerry tetaplah pria yang sama. Ia masih sering terbangun di tengah malam, mengira dirinya terlambat untuk giliran menyapu lobi. Sore itu, Alisa mengetuk pintu kantornya. Jerry, ikut aku sebentar, ada sesuatu yang ingin kutunjukkan. Alisa tidak membawa Jerry ke ruang rapat atau laboratorium data. Mereka masuk ke dalam sebuah mobil SUV hitam milik Alisa yang segera membelah kemacetan Jakarta menuju arah selatan. Selama perjalanan, Alisa hanya diam. Namun ada senyum tipis yang tak lepas dari wajahnya. Kita mau kemana, Bu? Tanya Jerry canggung. Ia masih belum terbiasa memanggil atasannya tanpa embel-embel jabatan. Meski Alisa berkali memintanya untuk lebih santai. Kamu akan lihat sebentar lagi. Dan tolong, untuk hari ini saja, berhenti memanggilku Bu, sahut Alisa jenaka. Mobil berhenti di sebuah kompleks perumahan asri yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk pusat kota. Udara di sini terasa lebih segar dan deretan pohon tanjung yang menaungi jalanan. Mereka berhenti di depan sebuah rumah minimalis, modern dengan taman kecil yang tertata rapi di bagian depannya. Alisa turun dengan mengeluarkan sebuah kunci dari sakunya, lalu memberikannya kepada Jerry. Ini apa? Tanya Jerry, menatap kunci itu dengan dahi berkerut. Ini adalah bagian dari janji yang kubuat di gudang pembersih malam itu. Ini rumahmu, Jerry, atas namamu sendiri. Aku tahu rumah ini tidak akan bisa mengganti tahun-tahun sulit yang kamu lalui. Tapi aku ingin ibumu bisa menjalani pemulihan di tempat yang layak, dengan perawat pribadi yang sudah kupesan untuk datang besok pagi. Jerry terpaku, ia menatap rumah itu, lalu menatap kunci di tangannya. Matanya panas, selama ini ia tinggal di sebuah kamar kos sempit di gang sempit yang pengap, di mana ia harus berbagi satu kamar mandi dengan 10 orang lainnya. Ia telah bekerja keras hanya untuk bertahan hidup. Tidak pernah berani memimpikan sebuah atap yang benar-benar menjadi miliknya sendiri. Ini terlalu banyak, Alisa. Aku hanya melakukan apa yang benar. Dan dunia berhutang pada orang yang tetap melakukan hal benar saat mereka diperlakukan dengan salah. Balas Alisa. Dia menyentuh lengan Jerry yang lembut. Selama ini kamu menjaga gedungku, menjaga rahasia perusahaanku, dan menjaga hartaku. Sekarang biarkan aku menjagamu dan keluargamu. Jerry melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Ruang tamunya luas dan jendela besar yang membiarkan cahaya matahari sore masuk dengan bebas. Di sana tidak ada lagi bayangan seorang petugas kebersihan yang terpinggirkan. Di pantulan kaca jendela itu, ia melihat seorang pria yang akhirnya memiliki tempat untuk pulang. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, beban berat di pundak Jerry terasa luruh sepenuhnya. Ia menyadari bahwa kejujuran dan kecerdasan mungkin sempat membuatnya terpuruk dalam kemiskinan. Namun integritas itulah yang akhirnya membimbingnya menuju cahaya yang ia pikir tak akan pernah bisa ia raih kembali. Malam itu, di Jakarta selalu tampak seperti hamparan berlian yang berserakan di atas kain bludru hitam jika dilihat dari atas gedung Arkananta. Angin malam berembus kencang, memainkan helai rambut Alisa yang berdiri bersandar pada pagar pembatas besi. Di lantai paling atas, hiruk-pikuk klakson dan polusi di ibu kota terasa sangat jauh, menyisakan keheningan yang meditatif. Suara pintu bergeser dan terbuka memecah kesunyian. Jerry melangkah masuk, tidak ada lagi mengenakan kemeja formal yang kaku.
melainkan hanya kaos polo sederhana. Ia berdiri di samping Alisa, menatap panorama kota yang sama. Ibu saya sudah mulai bisa berjalan sedikit tadi siang. Jerry membuka percakapan, suaranya tenang dan penuh rasa syukur. Dia bilang, di taman di rumah baru itu membuatnya ingin terus bangun pagi setiap hari. Terima kasih Alisa. Alisa menoleh, memberikan senyuman tipis yang jarang ia perlihatkan kepada dunia luar. Dia berhak mendapatkan itu, Jerry. Dan kamu berhak mendapatkan ketenangan. Dan mereka berdiam sejenak, membiarkan angin malam mengisi ruang di antara mereka. Alisa teringat kembali ke malam mengerikan seminggu yang lalu. Bagaimana ia berdiri di tempat yang sama, merasa dunianya akan runtuh dan bagaimana seorang pria dengan seragam biru kusam muncul dari kegelapan untuk menopang seluruh beban hidupnya. Kamu tahu, Jerry, selama bertahun-tahun aku membangun perusahaan ini, aku selalu merasa dikelilingi oleh banyak orang, namun aku merasa sangat kesepian. Semua orang menginginkan sesuatu dariku, jabatan, uang, dan pengaruh. Dan malam itu, kamu tidak menginginkan apapun, kamu hanya ingin membantuku. Mungkin karena saya pernah berada di posisi tidak memiliki apapun, jadi saya tidak takut kehilangan apapun. Yang saya miliki hanyalah kemampuan saya, dan saya benci melihat kecurangan menang atas kerja keras. Alisa melangkah lebih dekat. Mendengar kata-kata Jerry barusan, menipiskan jarak di antara mereka. Keberanian yang ia miliki sebagai seorang CEO kini berubah menjadi getaran halus di jemarinya. Dulu aku mengira dari apa yang mereka kenakan, dan di mana mereka duduk saat makan siang. Kamu menghancurkan semua persepsi itu, Jerry. Jerry menoleh dan mata mereka bertemu. Di bawah naungan rembulan tidak ada lagi sekat antara majikan dan buruh. Tidak ada lagi perbedaan antara jutawan dan mantan petugas kebersihan. Yang ada hanyalah dua jiwa yang telah melewati badai bersama-sama. Alisa, aku masih orang yang sama. Aku masih suka kopi tubruk murah, dan aku masih tahu cara menggunakan pembersih lantai. Dan itulah alasan aku tidak ingin kamu pergi kemana-mana. Dunia butuh lebih banyak orang sepertimu. Dan aku butuh seseorang yang bisa mengingatkanku untuk tetap membumi. Alisa mengulurkan tangannya, bukan untuk menjabat tangan secara formal, melainkan untuk menggenggam jemari Jerry yang kasar namun hangat. Jerry membalas genggaman itu, sebuah ikatan yang lebih kuat dari kontrak kerja. Masa depan perusahaan ini kini ada di tanganmu, Jerry, dan masa depanku. Alisa menggantung kalimatnya, membiarkan sisa kata-kata terbawa angin malam. Namun sorot matanya mengungkapkan segalanya. Mereka berdiri di sana, di puncak menara yang dulu hampir runtuh, menatap masa depan yang kini terasa lebih cerah daripada lampu-lampu kota. Di atas langit Arkanlanta, perjalanan Jerry dari bayangan di koridor menuju cahaya di atas singgasana telah terungkap, telah lengkap, meninggalkan sebuah pesan bisu bahwa pahlawan sejati seringkali adalah mereka yang kita lupakan saat kita sedang membersihkan lantai kehidupan. Bagaimana dengan ceritanya? Jika kalian suka dengan cerita yang relate dengan kehidupan seperti ini, kalian bisa ikut support dengan like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, see you and bye. Mungkin sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.